Terus, Oke, halo semuanya, teman-teman sekalian yang udah join, thank you banget buat teman-teman yang ada di sini gitu, buat ngikutin market outlook yang biasa kita lakuin seminggu sekali gitu ya. Jadi thank you. Hari ini kita bakalan bahas banyak hal-hal yang cukup menarik ya, karena belakangan ini kan kayak global ini banyak praharanya gitu. Jadi bakalan menarik banget buat outlook hari ini. Jadi kita bakalan bahas macam-macam lah nanti. Stay tune sampai akhir karena waktunya kita cuma bentar aja gitu. Oke, jadi mungkin yang pertama aku bakalan coba share news dulu gitu ya. Jadi ada beberapa news yang menarik yang news-news bullish lah yang bisa kita jadiin patokan buat teman-teman ngelakuin investasi atau trading di beberapa waktu ke depan. Itu. Nah, yang pertama ada JD.com masuk arena stablecoin di tengah dorongan undang-undang Genius AS. Gitu. Nah, raksasa e-commerce Tiongkok ini, JD.com ini berencana untuk ngajuin lisensi stablecoin secara global. Nah, hal ini bertujuan untuk memangkas biaya pembayaran lintas batas hingga 90% dan menyelesaikan transaksi dalam 10 detik. Nah, langkah ini datang bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Genius. Nah, Genius ini apa? Itu adalah Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoin oleh Senat Amerika Serikat. Tuh, nah jadi buat teman-teman ini bahkan udah penggunaan stablecoin ini udah sampai ke ranah e-commerce gitu ya yang di China gitu, dan jadi ke depannya penggunaan stablecoin ini bakalan lebih masif sekali. Jadi buat teman-teman yang mungkin pegang stablecoin, ini adalah sign buat teman-teman juga mulai untuk hedge uangnya untuk dimasukin di stablecoin aja gitu. Jadi ini hal-hal yang bagus lah, ini menarik sekali gitu. Nah, terus yang kedua ada news dari tentang Bitcoin dan Hyperliquid gitu. Nah, seperti yang kita tahu, Bitcoin sama Hyperliquid ini lagi happening banget gitu ya. Nah, ditambah lagi, Bitcoin ini ada 884 juta dolar keuntungan tak terduga dari alokasi perusahaan publik gitu. Nah, ada 4 perusahaan publik Amerika Serikat yang berencana untuk menginvestasikan total 884 juta ke Bitcoin dan token Hype. Nah, perusahaan-perusahaan ini adalah DDC Enterprise dan Fold Holdings yang mengkonfirmasi penggalangan dana sebesar 778 juta dolar untuk akuisisi Bitcoin, dan sebuah perusahaan bioteknologi bernama Inovia juga akan mengalokasikan 50 juta dolar untuk token Hype sebagai aset cadangan perbendaharaan. Nah, ini juga bullish news sekali buat token Bitcoin dan hype ini. Jadi bagus banget karena balik lagi, adopsi institusi ini adalah hal yang penting biasanya, atau hal-hal bullish news lah buat token-token yang memang diadopsi oleh institusi gitu. Nah, yang ketiga ini ada JP Morgan dan SEC berdiskusi mengenai perpindahan pasar modal tradisional ke on-chain gitu. Nah, eksekutif JP Morgan Chase bertemu dengan Satuan Tugas Kripto SEC untuk membahas perpindahan activity pasar modal tradisional ke blockchain publik. Nah, diskusi ini mencakup instrumen mana yang bisa bergerak on-chain dan bagaimana menilai risiko serta manfaatnya. JP Morgan juga meluncurkan program contohan token deposit yaitu JPMD di blockchain base Coinbase. Jadi teman-teman, JP Morgan ini secara tidak langsung mencontohkan bahwa ya memang dia itu beneran niat untuk pindahin pasar modal tradisional itu ke on-chain gitu. Jadi harapannya ini ke depannya bisa sangat bagus sekali ya, karena news-news seperti ini yang sebenarnya yang sangat ditunggu lah gitu oleh teman-teman biasanya. Lalu selanjutnya kita bahas ke Solana Foundation. Jadi Solana Foundation, Bitget dan beberapa project yang lain itu bergabung dengan Global Market Alliances yaitu dari Ondo Finance. Gitu. Nah, Ondo Finance itu telah meluncurkan Global Market Alliance, sebuah kemitraan strategis dengan entitas kripto terkemuka seperti Solana Foundation dan Bitget itu untuk memajukan adopsi aset keuangan on-chain. Nah, aliansi ini bertujuan untuk membangun standar dan infrastruktur yang diperlukan agar sekuritas tradisional dapat ditokenisasi dan diperdagangkan di blockchain, sehingga membuka akses pasar keuangan Amerika Serikat bagi investor global melalui teknologi terdesentralisasi. Tuh, nah ini balik lagi, ini adalah salah satu bullish news juga, bahkan sampai Ondo Finance gitu ya bergabung dengan Solana sama Bitget gitu ya untuk benar-benar bisa mengadopsi aset keuangan on-chain gitu, yang ngedorong pasar modal yang tradisional gitu. Jadi ini bagus banget buat kripto ke depannya. Nah, terus ini yang sebenarnya kita harapkan bersama-sama ya, semoga Indonesia juga bisa memberikan yang kayak gini gitu.
Nah, Thailand memberikan pembebasan pajak penghasilan kripto selama 5 tahun. Nah, Thailand telah mengambil langkah proaktif untuk mendorong pertumbuhan pasar kriptonya dengan memberikan pembebasan pajak keuntungan modal atas perdagangan aset digital selama 5 tahun penuh. Bayangin, lama banget. Jadi kebijakan ini berlaku sampai akhir 2029 dan diharapkan dapat meningkatkan transparansi perdagangan kripto, mendorong inovasi dan menarik investasi ke negara tersebut, dan sekaligus memperkuat posisinya sebagai pusat aset digital global. Tuh, nah, semoga Indonesia bisa menyusul ya, memberikan pembebasan pajak penghasilan kripto dari sini gitu ya. Siapa tahu menyusul dari Thailand. Nah, mungkin untuk selanjutnya bakalan dibantu sama Mas Fahmi untuk ngejelasin tentang outlook untuk malam ini. Boleh silakan Mas Fahmi. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Fahmi, crypto researcher di Reku. Saya akan sedikit sharing ya terkait dengan kondisi pasar kripto saat ini serta proyeksi ke depannya dalam waktu dekat seperti apa saja hal-hal yang terjadi yang perlu kita cermati dan kira-kira implikasinya seperti apa terhadap pasar kripto. Nah, em, sebelum saya menyinggung terkait dengan berita yang cukup populer akhir-akhir ini, yaitu terkait dengan ketegangan perang yang terjadi antara Iran dan Israel, saya ingin menyampaikan sekilas tentang kondisi beberapa pasar investasi yang ada dalam kurun waktu khususnya 6 bulan ke belakang. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pasca meletusnya perang Iran dan Israel kemarin, Bitcoin sempat terkoreksi dari level sekitar 109.000 ke sekitar 103.000 ya, 100. Kemudian recovery ke 104, 105 dan hari ini masih berada di level harga 104.000 US dollar. Nah, akan tetapi sebenarnya ketika kita melihat agak sedikit ke belakang, terdapat beberapa momentum krusial yang sempat dialami oleh pasar kripto, yaitu pada bulan April ya, awal April dan pertengahan bulan Mei. Apa saja dua momentum krusial tersebut? Yang pertama kita lihat pada awal April ya, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar. Eh, di situ ada grafik yang menunjukkan pada tanggal 7 April, di mana pada saat itu terjadi momentum pembalikan arah dari Bitcoin yang sejak beberapa bulan sebelumnya mengalami tren turun, kemudian dia mulai tren naik ya. Ya, hal ini diiringi dengan kenaikan beberapa instrumen lainnya sebenarnya, termasuk juga eh, yang menarik juga ini pasar saham Indonesia. Nah, jadi ada sebuah keselarasan nih. Jadi pasar saham Indonesia IHSG ya, eh, tolak ukurnya yang eh, sempat ya mengalami penurunan yang eh, tidak sejalan dengan kenaikan Bitcoin tahun-tahun lalu. Kali ini kita melihat tren yang cukup sama gitu. Nah, itu juga sejalan dengan kenaikan emas, harga emas, dan kemudian juga indeks saham Amerika seperti Nasdaq ya, yang kita tahu memiliki volatilitas yang cenderung lebih tinggi, seperti misalnya dengan potensi kenaikan saham-saham teknologi yang ada di indeks tersebut yang lebih dominan. Nah, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Kalau kita lihat di garis yang berwarna biru ya, di tabel atau di chart ini, itu adalah DXY atau indeks yang mengukur kekuatan mata uang dolar Amerika relatif terhadap beberapa mata uang negara lainnya. Nah, itu secara singkat kita bisa bilang ini adalah indeks yang mengukur eh, seberapa powerful USD itu di dunia saat ini, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita melihat bahwa kekuatan dolar ini sebenarnya
turun di April itu, di awal April, yang kemudian ketika di XY turun ini memang secara teori dan secara data historis ngilhami atau mendorong kemudian peningkatan eh, aset-aset risk on ya, seperti equity dan juga kripto. Nah, tapi yang menarik di sini juga tren harga emas yang juga mengalami kenaikan gitu kan. Nah, Hal ini di hal ini sebenarnya bisa turut menjelaskan kewaspadaan investor tidak hanya terhadap potensi kenaikan inflasi dan penurunan nilai dolar, akan tetapi juga ketegangan geopolitik yang sebenarnya bukan hanya baru-baru ini terjadi antara Iran dan Israel ya, seperti yang kita lihat sebelumnya juga terdapat beberapa peristiwa signifikan yang sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi eh, peristiwa ketegangan antar negara dalam yang mempengaruhi stabilitas global, seperti misalnya India dan Pakistan yang keduanya memiliki kekuatan nuklir juga ya, dan sebelumnya juga antara eh, apa namanya Ukraina dan Rusia. Kalau misalnya trennya ditarik sampai ke situ dan sampai saat ini ada dinamika yang cukup intens gitu, yang selalu berkembang, walaupun negara yang berkonflik secara langsung mungkin berbeda-beda. Nah, itu mungkin yang turut memberikan kekuatan di balik peningkatan harga emas gitu, karena eh, biasanya kalau misalnya eh, sudah jelas dolar itu turun ya, nah, nilainya biasanya investor lebih menyukai investasi-investasi yang berisiko tinggi. Nah, seperti saham dan aset kripto gitu. Tapi kali ini semuanya naik gitu kan. Saham Indonesia pun juga naik gitu kan, terlepas dari tantangan ekonomi yang kita hadapi dan outlook ke depannya masih banyak ketidakpastian, belum juga dengan efisiensi pemerintah dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita hubungkan ke dalam indeks ini, ketegangan yang terjadi antara Iran dan Israel yang terjadi sekitar tanggal 13 ya, 13 14 kemarin ya, itu koreksi yang dialami Bitcoin sebenarnya tidak terlalu signifikan dengan koreksi yang terjadi eh, pada tanggal 6 Juni. Mungkin bisa dilanjutkan di slide berikutnya. Nanti kita balik ke sini lagi. Nah, pada tanggal 6 Juni itu Bitcoin sempat menyentuh level harga 100.000 dolar. Jadi bukan 102, bukan 104 seperti hari ini, tapi 100 ribu. Kalau misalnya dilihat memang penurunannya tidak dari 109 ribu langsung 100 ribu ya. Jadi 109 kemudian ke level 104 ada apresiasi sedikit, kemudian baru turun tajam ke 100 ribu. Yang mana ini turut didorong oleh sentimen negatif antara perseteruan Elon Musk dan Donald Trump. Nah, setelah itu kemudian pasar mulai recovery kembali seiring dengan optimisme yang berkembang di kalangan institusi, sentimen-sentimen terkait inflasi dan lain sebagainya, dan didukung juga oleh kondisi pasar kripto yang sebenarnya cukup solid ya untuk melanjutkan rally yang ada. Nah, kalau kita lihat penurunan yang terjadi di ketika konflik atau sentimen negatif dari Iran Israel ini mulai mencuat, itu tidak sampai menyentuh level 100 ribu lagi gitu. Artinya level ini nggak kemudian dites ulang oleh Bitcoin. Nah, menariknya adalah sebelum sebelum sentimen Iran Israel ini muncul, sebenarnya pasar sudah eh, mengoreksi harga Bitcoin. Harga Bitcoin sudah turun ya sebelumnya dari level 110 ribu ini menyentuh sekitar 107 ribu. Nah, baru kemudian 108 ribu, kemudian baru turun ke 103 ribu. Jadi eh, sentimen Iran Israel ini
tidak menurunkan harga Bitcoin dari 110.000 ke 103.000, tapi dari 107.000 ke 103.000. Nah, yang sebelumnya apa? Yang sebelumnya ini adalah ancaman Donald Trump untuk kembali menaikkan tarif ya di bulan Juli, yang katanya nanti 9 Juli tarif impor untuk negara-negara lain ya, kebanyakan katanya banyak negara gitu itu akan dinaikkan dan lain sebagainya. Cuman investor juga menganggap bahwa ini masih belum pasti gitu kan, mengingat dinamika kebijakan tarif ini sangat volatil sebelumnya. Nah, kalau saya melihat juga eh, penurunan dari 107.000 ke 103.000 ini, selain juga faktor Iran Israel, ini juga ada faktor kalau dalam pemilu itu mungkin istilahnya swing voters ya. Jadi mereka yang eh, masih belum yakin eh, bahwa Trump akan menaikkan tarif, tapi mereka cukup berhati-hati dan cukup khawatir kalau misalnya hal itu beneran terjadi. Jadi mereka nggak menjual Bitcoin, tapi tidak memiliki conviction sekuat itu untuk hold juga gitu. Nah, jadi ketika akhirnya mencuat sentimen tentang Iran Israel, ya udah kita jual aja akhirnya. Nah, itu mungkin kalau analisis saya, asumsi saya yang menjustifikasi penurunan lanjutan ini. Selain juga karena sebenarnya berita Iran Israel ini tidak diduga oleh para pelaku pasar, khususnya pasar kripto ya, di mana kita melihat misalnya sentimen yang berkembang di platform prediction market, Polymarket ya, itu yang kan ada apa namanya kayak pasar prediksi yang apa namanya mengemukakan kalau misalnya kemungkinan eh, meletusnya Iran Israel ini sebelum bulan Juli gitu kan. Nah, itu orang yang yes itu yang vote yes untuk yang memprediksi yes itu cuman di bawah ya sekitar 20% gitu kan. Artinya ada mayoritas para pelaku pasar itu nggak expect bahwa perang Iran Israel ini akan meletus gitu. Jadi itu keterkejutan itu turut menjustifikasi penurunan lanjutan yang terjadi dari 107.000 ke 103.000. Nah, karena kemudian eh, efek terkejutan atau yang orang tidak expect ini kemudian sudah berlalu, jadi recovery kemudian perlahan mulai terlihat, walaupun sebenarnya kalau kita lihat di mainstream media apalagi ya, bahkan sampai hari ini eh, banyak sekali berita terkait hal ini, dan bahkan banyak juga beredar noise ya terkait misalnya awal dari Perang Dunia Tiga dan lain sebagainya yang apa namanya ride the wave eh, terhadap apa namanya ketertarikan masyarakat terhadap topik ini yang sedang berkembang cukup pesat gitu kan. Cuman kalau kita lihat dari harga Bitcoin, dari sentimen di pasar kripto, sebenarnya mereka sebenarnya tidak terlalu berdampak gitu. Lebih dominan dampaknya sebenarnya justru dari dinamika yang terjadi di Amerika. Nah, mungkin sedikit kita balik ke slide sebelumnya ya, yang tentang line chart tadi tentang harga-harga indeks. Nah, di situasi yang seperti ini sebenarnya kalau kita lihat sejak bulan Mei ya, di mana indeks di XY ini sudah cenderung turun, dan yang mana itu diikuti juga oleh kenaikan harga eh, saham-saham di Amerika di indeks Nasdaq kali ini, dan bahkan juga saham Indonesia ya, indeks saham Indonesia juga sempat naik ya. Tapi kalau kita lihat pasar kripto yang di garis hitam ini, BGCI ini indeks Bloomberg yang mengukur eh, kombinasi antara Bitcoin dan altcoin, itu sebenarnya cenderung eh, sideways ya, cenderung tidak naik gitu. Nah, padahal kan Bitcoin sebenarnya relatif cukup bagus performa harganya. Nah, ini eh, teman-teman sebenarnya karena penurunan harga altcoin atau apa namanya kenaikan harga beberapa altcoin itu belum terlalu signifikan. Jadi lebih mayoritas altcoin itu sebenarnya masih cenderung turun dalam 1-2 bulan terakhir.
yang mana walaupun ada beberapa koin yang mengalami kenaikan lumayan signifikan, tidak jarang kemudian diiringi dengan koreksi setelah kenaikan tersebut. Nah, ini memaparkan bahwa pasar kripto saat ini sedang berada pada momen yang cukup menarik ya, antara apa namanya, yang tidak terlalu biasa gitu. Kalau misalnya biasanya ketika di XY ini turun, kripto naik gitu kan, nggak terkecuali altcoin. Jadi semua Bitcoin dan altcoin mengalami kenaikan. Tapi kalau misalnya kita lihat situasi yang ada saat ini, altcoin masih performanya masih relatif lagging ya gitu. Nah, kemudian selanjutnya dua slide setelah ini ya berarti. Nah, di balik tren yang sedang terjadi tersebut, malam ini nanti ya sekitar pukul 2 dini hari ya, kita akan apa namanya, mendapatkan keputusan dari hasil pertemuan Bank Sentral Amerika terkait dengan suku bunga acuan yang kemungkinan besar sebenarnya proyeksi para ekonom dan para pelaku pasar ini sudah cukup yakin bahwa Federal Reserve, the Fed akan menahan suku bunga gitu. Nah, tapi ditahannya suku bunga ini sebenarnya karena para pelaku pasar sudah expect ya, kalau misalnya beneran akan terjadi, keputusan tersebut akan diambil, maka hal itu nggak lagi akan menjadi kejutan, nggak akan lagi menjadi faktor yang turut mempengaruhi sentimen pasar karena itu udah di price in gitu kan. Nah, apa yang kemudian ditunggu oleh para investor atau para trader, yang pertama adalah kepastian dari keputusan tersebut gitu, ada kejutan atau enggak gitu kan. Nah, kalau misalnya keputusan tersebut kemudian diiringi dengan misalnya the Fed memutuskan untuk menahan suku bunga dan kemudian menyatakan bahwa mereka optimis kondisi ekonomi sudah baik, kita tinggal tunggu aja eh, data lebih lanjut seperti apa bulan depan terkait dengan inflasi. eh, Pokoknya kalau misalnya itu seputar optimisme-optimisme terkait outlook penurunan suku bunga, hal itu berpotensi berdampak positif pada pasar kripto. Nah, kalau misalnya sebaliknya, The Fed masih hati-hati dan bahkan mungkin menitik beratkan pada potensi kenaikan inflasi yang signifikan karena dinamika global saat ini ya, dengan eh, potensi kenaikan tarif lanjutan oleh Amerika, maka The Fed lebih menyatakan kehati-hatiannya dan kekhawatirannya itu bisa memberikan sentimen negatif. Dan tidak hanya itu, sebenarnya ada hubungan juga antara dinamika yang terjadi di Amerika ini dengan kepentingan Amerika di Timur Tengah, yang kalau misalnya Amerika memutuskan untuk terlibat dan mengumumkan itu secara resmi, itu akan turut memberikan sentimen negatif gitu. Karena eh, kalau misalnya kita lihat berita yang beredar ya, ini saya ambil dari Yahoo Finance, salah satunya bahwa Presiden eh, Trump ini sudah dikabarkan berniat eh, untuk bergabung dengan Israel gitu kan. Nah, ini kalau kemudian di kemudian terjadi dan konflik ini berkembang lebih luas di saat yang bersamaan, Federal Reserve semakin menyatakan kekhawatirannya terhadap situasi tersebut dan potensi dampaknya terhadap inflasi, maka kekhawatiran itu akan berlanjut ke para investor, khususnya termasuk investor di instrumen risk on termasuk saham Amerika dan kripto, yang mungkin kalau misalnya itu terjadi, kita akan melihat rotasi capital untuk kembali ke instrumen yang lebih aman seperti emas misalnya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat tren yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, terlepas dari perkembangan ini, di slide selanjutnya, ini kita bisa menyaksikan adanya akumulasi
institusi yang cukup konsisten ya. Jadi setelah 6 Juni Bitcoin itu ETF Bitcoin kita melihat adanya tren net flow positif yang konsisten berturut-turut, dan bahkan kemarin ini bahkan setelah ini ya, setelah berita tentang Iran dan Israel mencuat, itu kita masih melihat adanya net flow positif di angka yang cukup besar, bahkan sampai 400 juta dolar lebih gitu kan pada 16 Juni kemarin. Dan menariknya lagi, eh, di Ethereum, di next next selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, untuk belum ya, ini sebelumnya, slide sebelumnya. Grupnya yang mana, Pak? Nah, ini di Ethereum kita melihat bahwa sentimennya juga positif tapi sedikit berbeda dengan Bitcoin gitu kan. Jadi ya, yang kita bisa tandai dengan apa tren yang terjadi sejak tanggal 13 Juni. Ini menandakan bahwa sebenarnya walaupun investor itu masih bullish terhadap Bitcoin di tengah ketegangan Israel dan Palestina dan apa namanya Iran ini, eh, investor di Amerika itu sebenarnya cenderung menghindari altcoin dulu. Walaupun terdapat net flow positif di tanggal 16 dan 17, angkanya sebenarnya tidak terlalu signifikan dibandingkan sebelumnya yang terjadi tanggal 12, 11 sebelum konflik tentang Israel ini mencuat gitu kan. Nah, ini bisa memvalidasi poin Bitcoin sebagai reserve asset dan altcoin dipandang sebagai investasi yang lebih berisiko yang saat ini oleh para investor di Amerika. Nah, hal ini, tren ini kemudian membuat salah satu indikator ya yang tadi next slide, yang eh, saya biasa lihat juga untuk melihat dinamika antara Bitcoin dan altcoin ini, ada salah satu indikator di Dun Analytics yang mengukur ini ya, apa namanya, di mana posisi rekomendasi beli dalam tanda kutip untuk Bitcoin dan altcoin. Nah, saat ini eh, untuk sinyal altcoin itu berada di semakin bawah ya, yang artinya apa namanya, ini udah super super strong buy gitu menurut indikator ini, yang mana ini eh, disebabkan oleh yang itu tadi. Jadi penurun investor-investor saat ini di tengah dinamika yang ada eh, sudah memandang Bitcoin sebagai safe haven dalam tanda kutip, tapi altcoin masih belum dipandang sebagai safe haven. Nah, kemungkinan alt season itu, kalau berdasarkan eh, indikator-indikator yang saya sampaikan tadi, menurut saya mungkin baru akan terjadi secara lebih konsisten setelah tren penurunan suku bunga The Fed itu terjadi gitu. Entah itu mungkin terjadinya di bulan September kalau jadi, atau kemudian Desember, atau seperti apa. Ada kemungkinan tesis yang mengatakan bahwa altcoin alt season itu baru akan terjadi ketika The Fed mulai menurunkan suku bunga secara lebih konsisten, dan suku bunga bisa mendekati level yang diinginkan oleh para pelaku pasar gitu kan, untuk menstimulasi bersirkulasinya likuiditas ke instrumen investasi yang lebih berisiko. Kemungkinan di situlah alt season akan terjadi. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman sudah eh, apa ya, misalnya sudah memiliki sektor-sektor tertentu yang diminati dan lain sebagainya, ini menjadi yang lumayan menarik untuk melakukan monitoring lebih lanjut terkait dengan bagaimana proyek-proyek tersebut bisa deliver di tengah situasi dan tekanan yang ada gitu kan, dan bagaimana aset kriptonya bisa diadopsi di tengah berkembang seperti itu. Mungkin ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya ini, Pak. Jadi ini ada yang nanya gitu ya, token ZKJ.
kemarin kan tiba-tiba ngedam tuh. Nah itu gimana sih sebenarnya kayak info kan kenapa hard altcoin bisa naik 90% sementara ZKJ dam gitu ya. Nah itu sebenarnya devnya bahkan devnya kan sampai angkat bicara tuh kan. Tuh, apakah keduanya cocok buat swing trading? Oke, altcoin sangat cocok untuk swing trading secara umum ya. Apa aja tuh kan terkait khususnya yang memiliki eh, eh, volatilitas yang cukup menarik ya dari waktu ke waktu yang sudah terbukti. Nah, kenapa pertanyaannya ini sebenarnya tadi saya sudah sempat share ya beberapa poinnya. Yang pertama, eh, tren yang terjadi memang seperti itu dan gak hanya ZKJ atau kemarin kita lihat Alpaca Finance ya yang itu udah Ya, ya. aneh banget itu kan. Alpaka Nah, mantra jadi itu kan juga kena kena itu. iya, jadi sentimen yang terjadi itu memang memudahkan ya untuk whales atau orang-orang yang memiliki stake cukup signifikan di koin-koin tersebut untuk eh, turut serta dalam dalam menggerakkan pasar dengan di tengah situasi yang ada saat ini sebenarnya gitu kan. Kalau misalnya kondisi sudah lebih ramai, misalnya kita mau memanipulasi pasar Bitcoin itu lebih susah karena nggak hanya kapitalisasi pasarnya yang besar, tapi juga distribusi transaksinya, distribusi kepemilikannya dan lain sebagainya. Nah, eh, itu yang kemudian menyebabkan tren ini bisa berkembang gitu kan. Kalau misalnya dan saya melihat ini bisa aja masih akan berlanjut sampai mungkin The Fed menurunkan suku bunga. Mhm. Oke, thank you. Ah, ini ada lagi nih. Dirimu ngulik Sleepless AI nggak? Yang token gaming. Ngulik ya? Menurutmu gimana itu Sleepless AI? Oke, jadi mungkin pertanyaan ini juga ini ya merespon tren AI yang cukup berkembang dan eh, menjelang apa rilis Nvidia earning dan kalau kita lihat saya sempat lihat di platform seperti CoinGecko, CoinMarketCap bahkan sektor AI ini sempat trending ya dalam beberapa hari terakhir gitu karena kita melihat juga sektor AI ini tidak hanya menjadi naratif yang menarik di kalangan investor kripto, tapi juga naratif yang cukup direspon oleh sosial media, oleh apa ya istilahnya, oleh masyarakat secara umum lah istilahnya mungkin. Dan perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di sektor AI itu tidak surut kalaupun kita melihat tren koreksi pasar kripto beberapa yang sempat terjadi ya dalam 1-2 tahun terakhir gitu kan. Nah, Sleepless AI ini menjadi salah satu project yang cukup menarik sebenarnya di tengah tren yang terjadi tersebut. Cuman yang mungkin saya bisa apa namanya bisa share sedikit juga terkait dengan eh, dua hal ini baik proyeknya maupun sektornya adalah kompetisi di kalangan atau potensi berkembangnya niche di dalam sektor itu cukup besar karena kepentingan dari masing-masing pihak yang memiliki stake dalam proyek-proyek kripto tertentu itu semakin beragam saat ini gitu kan. Jadi eh, apa namanya di dan melihat situasi yang ada seperti itu besar kemungkinan kan ada apa ya kayak quotes ya mungkin ya quotes di mana fase bullish itu datang di saat orang nggak menduga-duga atau kemudian fase bearish itu juga datang di saat orang kayak nggak menduga-duga pada euforia pada super optimis semua
ternyata sudah berakhir gitu kan, pada disparate semua, pada udahlah ini selesai kripto, terus kemudian bullish gitu kan. Nah, sama halnya juga dengan rotasi atau interest hype dari masing-masing sektor. Nah, kalau misalnya kita lihat sektor AI ini sudah beberapa kali dipush ya oleh beberapa kalangan gitu kan untuk menaikkan hype-nya. Tapi saya melihat hype yang terjadi ini masih belum berhasil sustainable, atau belum belum berhasil bertahan dalam durasi waktu yang cukup konsisten seperti yang terjadi pada meme coin misalnya. Nah, apabila kita tanya beberapa investor, mungkin AI ini menjadi salah satu kandidat kuat yang diprediksi bisa memimpin rally yang akan datang gitu kan. Nah, kalau misalnya case-nya seperti ini, kita sandingkan dengan quotes-quotes tadi gitu, ada kemungkinan terlepas dari potensi besar yang ada gitu, eh, potensi dia untuk memimpin rally sepertinya eh, belum terlalu besar kalau menurut saya saat ini. Hmm, hmm. Cuman saya melihat malah justru beberapa emerging naratif ya mungkin yang kita belum terlalu dengar, kayak misalnya InfoFi atau naratif-naratif terkait dengan infrastruktur ya, yang sebenarnya cukup eh, cukup krusial seperti ZKTLS dan lain sebagainya. Itu mungkin memiliki potensi, tapi saat ini nggak terlalu berkembang, cuman masih masih terlalu dini lah ya. Dan kita kan juga belum melihat alt season ini akan terjadi dalam waktu dekat gitu kan kalau dari paparan saya tadi gitu. Sehingga masih ada waktu untuk menelisik lebih jauh. Nah, di tengah implikasinya apa buat yang kedua tadi saya hampir lupa untuk sleepless AI. Em, jadi ini metode analisis yang dari sektoralnya dulu terus kemudian ke proyeknya. Kenapa? Karena di banyaknya proyek, banyaknya sektor, dan bahkan niche-niche di dalam sektor itu membuat orang kemudian melihatnya lebih broad ya, dari sentimen yang lebih lebih luas gitu kan. Nah, ini kemudian mempengaruhi kayak misalnya perusahaan eh, fund manager besar gitu kan, mereka investasi di Indonesia nggak lihat ini kan perusahaan, mereka lihat ini ya paling kayak naruh di eh, beberapa perusahaan yang sudah ada di watchlist mereka kayak gitu. Nah, ini implikasinya apa? Implikasinya adalah potensi terdistribusinya eh, atensi investor di dalam niche tersebut gitu, yang berpotensi membatasi apa ya, exposure yang bisa didapatkan. Terlebih mengingat yang faktor-faktor tadi saya sebutkan, sentimen terkait dengan AI sendiri gitu. Oke, nah panjang nih ya Pak, jawabannya nih ya buat satu token ini. Gitu. Tapi mungkin kalau aku mau nambahin sebenarnya kalau token ini kan sebenarnya walaupun ada AI-nya tapi token gaming ya gitu. Nah, kalau misalnya token gaming ini mungkin teman-teman agak coba apa ya lebih konservatif juga buat invest di situ karena cukup banyak token gaming itu orang yang mainin gamenya buat dapetin tokennya terus dijual gitu yang pada akhirnya nanti tokennya lama-lama turun 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 gitu. Nah itu jadi mungkin kalau dari sisiku untuk ngerespon yang sleepless AI mungkin coba teman-teman agak lebih konservatif aja kalau misalnya memang suka sama gamenya, into sama gamenya ya teman-teman boleh lah itu coba untuk main dan hold untuk koin itu gitu ya Mas Fahmi ya. Nah, Betul. kan belajar dari aksi sama sandbox ya. Jadi oke. Nah, eh, ini kan ini mungkin pertanyaan terakhir nih yang agak cepat untuk dijawab gitu ya. Jadi apa apakah chart BTC dominance ini masih bisa mewakilkan kondisi market crypto? BTC dominance. Ya BTCD, BTCD. Kan orang biasa tuh itu BTC dominance tuh Apakah BTC dominance masih bisa apa tadi mewakili? mewakili kondisi market crypto.
Iya, iya pasti karena Hmm, Bitcoin dominan itu kan mengambil data dari harga ya kapitalisasi pasar. Jadi itu hmm, ya itulah pasar kripto hmm, direfleksikan hmm. tentunya oleh BTC Dominance yang merefleksikan distribusi pangsa pasar antara Bitcoin dan sisanya gitu kan. Kalau misalnya dominasi Bitcoin itu tinggi ya itu merefleksikan ini apa namanya eh, apa namanya komposisi atau mungkin peningkatan harga Bitcoin yang masih lebih dominan dibandingkan altcoin. Oke, nah sebenarnya kan banyak banget ya yang bisa dijadiin acuan ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman sering untuk join Outlook ini sebenarnya banyak banget kayak MVRV gitu kan ya. Jadi yang sering bahkan kayak yang di Dune ini kan buat outs by signal. Jadi sebenarnya banyak banget. Dan ada beberapa hal yang spesifik kayak yang lagi dibahas tadi gitu kan soal out season sendiri karena mungkin BTC Dominance memang lihat kapitalisasi marketnya tapi nggak bisa merepresentasikan semuanya secara detail gitu ya Mas Fahmi ya. Iya betul. Tapi untuk melihat apa tadi Secara pertanyaannya besar apa? ya, garis besarnya market kriptonya gitu. Iya, karena dia kan memudahkan kita ya untuk melihat perkembangan pasar kripto itu sebenarnya seperti apa gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Apakah Bitcoin dominance itu naik atau turun? Kalau Bitcoin dominance naik berarti ini mungkin BTC season dan kenaikan altcoin misalnya kita lihat oh altcoin juga naik nih. Berarti kenaikan Bitcoin lebih tinggi dibandingkan altcoin itu kan karena dominasinya naik gitu. Nah, Nah, oke, Mas Fahmi, ini karena banyak banget ya. Biasanya yang nanya kan dikit-dikit gitu ya. Ini langsung ada dua pertanyaan tak. Ini buat dua pertanyaan terakhir deh. Gitu. Ini ada yang nanya gitu ya tentang apa ya? Ini mungkin relate-nya ke manage resiko lah gitu. Kalau koin turun 30% dalam sebulan, ini konteksnya koinnya itu meme coin gitu. Meme oke. coin apakah masih pantas untuk saya hold terus gitu. Nah, terus yang kedua sebenarnya adalah Min apakah rata-rata di Q4 nanti rata-rata koin naik dibandingin harga waktu Q2. Oh ya, menarik pertanyaannya. Yang pertama bisa dilihat dulu kekuatan likuiditas dari meme coin tersebut ya. Penurunan 30% dalam satu bulan untuk meme coin itu bisa dibilang sideways lah ya. Atau bukan bearish ya. Untuk meme coin apalagi kalau small cap ya itu mungkin Benar-benar. di tengah kondisi pasar sekarang mungkin bisa dibilang itu ya belum tentu bearish lah walaupun ada kemungkinan cuman kalau saya bercanda aja ya bilang aja itu sideways kan karena normalnya meme coin kan kalau minus sembilan Iya, puluh persen delapan puluh benar-benar. persen kalau naik 100% dua ratus Betul, persen betul. Nah, cuman harus diperhatikan juga terkait dengan kekuatan likuiditasnya, distribusi perdagangannya di decentralized exchange maupun decentralized exchange seperti apa. Dan kemudian apa ya apakah ada penurunan di situ atau enggak terus sentimen dari komunitas seperti apa dan lain sebagainya kalau misalnya eh, istilahnya apa ya proyeknya likuiditasnya udah mulai tipis atau bahkan hilang terus udah mulai kayak nggak diurus lagi udah mulai ini ya mending cut loss minus 30% itu masih masih bagus lah kalau misalnya kondisinya ternyata ini ya pokoknya apa namanya outlooknya kurang bagus dan kondisinya saat ini karena kekuatan meme coin itu kan sebenarnya di likuiditas dan volume transaksi yang eh, ini ya bisa menarik para trader kan volatilitasnya itu kan karena orang trading kan pengen dapat keuntungan yang optimal gitu kan. Nah, kalau tradingnya di aset-aset yang kayak XRP gitu kan yang naiknya mungkin ini kan agak kurang menarik ya. Kalau mungkin buat investor lebih menarik. Nah, akhirnya volumenya kan lebih lebih tinggi. Nah, kalau meme coin volumenya nggak terlalu tinggi itu udah ini Biasa lah ya. udah ada. Apalagi kalau main meme coinnya di pump fund lah ya. Di pump fund kan itu ya, tebak-tebak berhadiah Oh, ya. kalau itu harus lebih hati-hati lagi. Kalau itu 5% cut loss nggak apa-apa kalau itu. Oke, nah yang buat yang tadi yang apakah koin-koin yang sekarang ini kan kita masuk di Q2 kan.
Di Q4 ini. gimana ini? Q4 kira-kira Iya memang, prediksinya gimana? iya memang ada tren seperti itu ya, walaupun faktor-faktor di baliknya itu berbeda-beda setiap tahunnya, tapi ada kecenderungan pasar itu di Q1 biasanya bullish, Q2 bearish, terus Q4 itu mulai kemudian bullish lagi. Kan ada istilah Oktober itu juga kan ya, eh, apa namanya, yang banyak dipakai buat bercandaan. Nah, kalau misalnya di tahun ini eh, kayak tadi ya, potensi The Fed akan menurunkan suku bunga di bulan September. Terus kalau misalnya itu terjadi bisa men-trigger altcoin. Terus belum lagi ETF altcoin yang berpotensi disetujui di akhir tahun juga di Q4 tahun ini kemungkinan gitu kan. Sentimen-sentimen positif itu kalau terjadi itu bisa jadi dampaknya akan sangat signifikan, dan itu termasuk sentimen-sentimen yang kuat sekali gitu kalau misalnya terjadi ya. Dan melihat itu ya ada kemungkinan gitu untuk kuartal 4 di tahun ini. Oke, nah, oke, thank you banget buat teman-teman yang udah ngeramein di chat box ya. Dari tadi rame banget ini, kayaknya yang pertama ya, yang kita yang beneran rame banget ya Mas Fahmi ya gitu ya. Jadi eh, thank you banget Mas Fahmi udah sharing-sharing gitu ya. Nanti kita bakalan kirimin rekamannya gitu ya buat teman-teman yang mungkin nggak dari awal join. Jadi thank you banget buat semua yang udah join malam ini. Jadi kita itu bikin Outlook ini setiap 2 minggu sekali lah. Jadi kalau misalnya tiap minggu itu kita pasti ada acara setiap Rabu, jadi stay tune aja terus di grupnya Reku gitu ya. Pasti kita bakalan terus ada event, pokoknya nggak capek-capek lah kita bikin event buat bisa sharing bareng dan diskusi bareng. Eh Akhirnya thank you banget buat semuanya yang udah hadir ya. Semoga sehat selalu. Thank you. Thank you.